Memang pemekaran ini bagi saya sangat penting juga untuk memperpendek Ya, pelayanan. Sekolah ini ada karena ada sebuah keprihatinan. Om ini kalau sedikit ditekan lagi dalam bahasa Biak berarti jadi Om berarti jadi budak. Kemudian kita adaptasikan kurikulum yang diturunkan dari Jakarta ke daerah, kita sesuaikan bahwa kurikulum dari pusat kita tidak bisa samaratakan dia di daerah. Anak-anak ini dibiarkan berarti saya sudah melalaikan tugas tanggung jawab saya sebagai seorang kepala sekolah yang memang diberikan amanah oleh Negara. negara untuk mengamankan mereka. Saya memang berkomitmen bahwa ketika saya jadi kepala sekolah di sana, saya harus meninggalkan sesuatu untuk saya persembahkan untuk bangsa dan negara ini. Karena negara Indonesia kasih kita Provinsi Papua ini otonomi khusus, maka pelayanannya juga serba khusus. Anak-anak harus diistimewakan, anak kita harus muliakan dia. Ini wajahnya pemerintah Indonesia saya hadirkan di sana. Saya tidak mau gelap. Kalau gelap berarti nanti sorotannya lari ke pemerintah. Ini bukti kepedulian Jakarta untuk membangun Papua. Baik, selamat malam Pak Womsiwor. Terima kasih. Pak Selamat malam. Womsiwor ini saya ikuti dari media, baik media nasional terus lokal. Di waktu lalu, Womsiwor mengembangkan salah satu model, yaitu model pendidikan yang tidak salah yang disebut alternatif. Mungkin bisa ulaskan dari awal terbentuknya atau apa yang jadi inspirasi sehingga terbentuknya model alternatif ini sampai ada asramanya. Bahkan sempat ditayangkan asrama yang ada di sini dan saya dengar lagi katanya 3 yang dibangun. Silahkan. Sebenarnya Lembaga Pendidikan Alternatif Peradaban Papua yang ada di Taman Nasional Wasur, sekolah ini ada ketika saya dilantik menjadi kepala sekolah pada tahun 2010, tepatnya tanggal 15 Juni. Ya, sekolah ini ada karena ada sebuah keprihatinan daripada saya secara pribadi, di mana saya melihat bahwa komitmen daripada pemerintah pusat untuk membangun Papua ini dari sisi sumber daya manusia, sehingga hasil yang dihasilkan melalui pendidikan itu ke depan menjadi generasi yang lebih hebat untuk menjadi generasi yang akan membangun bangsa ini. Kemudian saya juga memang waktu itu terinspirasi daripada banyak hal permasalahan di atas tanah Papua ini. Jujur saja saya melihat terjadi kebuntuan di dunia pendidikan. Dan kebuntuan pendidikan ini harus kita pecahkan dengan cara, langkah, pendekatan, model yang sederhana tetapi berkualitas. Salah satunya sekolah satu atap yang ada di Kampung Wasur, yang beberapa waktu lalu saya sempat kepala sekolah dari tahun 2010 sampai 2019. Kenapa sampai saya momentum itu gunakan dengan sebaik mungkin? Pertama, ya memang di sisi lain saya dipengaruhi juga oleh hasil didikan dari kedua orang tua, tetapi juga saya basicnya adalah seorang guru yang belajar dari Soekarno-Hatta dengan para pendiri bangsa dan negara ini, bahwa apa yang mereka lakukan ketika itu jangan sampai putus di generasi kita. Tetapi apa yang mereka perjuangkan dengan susah payah pada saat itu, kita harus lanjutkan, kita harus teruskan dengan kekuatan, kewenangan, tugas pokok fungsi
yang kita emban di atas pundak kita sebagai seorang pelayan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi model, kita bicara model. Model ini terkait dengan bentuk, Ya, bentuk dan alternatif sampai ada asramanya. Asrama ini, menurut Bapak Guru Womsyor yang selalu namanya disebut disingkat dan nama panggilan Wom. Wom ini kalau sedikitnya kalau sedikit ditekan lagi dalam bahasa Biak berarti jadi Wom berarti jadi budak. budak. Budak Betul. budak untuk Banyak melayani. orang. Budak untuk melayani. Bagaimana bisa membangun ini pada saat itu dengan kondisi yang seperti itu, lalu tantangannya karena orang belum bisa menerima itu karena bertabrakan dengan Regulasi. kurikulum nasional. Ya, terima kasih banyak. Kalau memang berbicara model, kenapa lembaga pendidikan alternatif ini saya kasih nama model? Karena di dalamnya itu ada pendidikan formal dengan non formal, kemudian di dalamnya ada asrama, kemudian di dalamnya kita ada siapkan satu kurikulum khusus. Ya, kurikulum itu memang bernafaskan kearifan lokal, tetapi kita memang sudah berdiri pada satu titik bahwa walaupun kearifan lokal, ya kita kembali kepada konstitusi kita bahwa konstitusi kita, bangsa dan negara kita, para pendiri bangsa dan negara ini mereka mengakui yang namanya budaya masing-masing wilayah tersebut, sehingga itu yang saya kemas di dalam satu model untuk menatap masa depan yang lebih gemilang dengan pola pelayanan yang lebih sederhana. Kemudian kenapa di situ dikatakan alternatif? Karena tadi ada kebuntuan. Ya, ibaratnya kita mau jalan ke suatu tujuan tertentu, tapi kalau ada hambatan ya harus kita cari alternatif lain. Alternatif lain yang kami siapkan pada saat itu adalah bagaimana mensiasati untuk anak-anak yang belum mampu calistung, kita bisa layani dia dengan pelayanan yang sederhana, kita sesuaikan dengan dia punya masalah. Ya, waktu itu dia berprofesi sebagai seorang anak yang mengikuti orang tuanya untuk cari makan dan minum. Bagaimana kita bawa dia, kemudian kita adaptasikan kurikulum yang diturunkan dari Jakarta ke daerah, kita sesuaikan bahwa kurikulum dari pusat kita tidak bisa samaratakan dia di daerah, tapi kita sesuaikan anak-anak yang kita masukkan ke sana itu. Oke, Pak Wom, itu berarti menunjukkan bahwa model ini adalah salah satu model yang bisa dicanangkan di atas tanah Papua. Kalau kita lihat polanya, model alternatifnya, ini bisa mendekatkan, bahkan bisa menjangkau. Artinya bahwa menjangkau berarti kita menggunakan sesuatu alat untuk kita menjangkau mereka, tetapi dengan adanya model ini maka anggaplah bisa menjangkau atau mendekatkan masyarakat kita yang terisolasi secara geografis ada di tempat lain, sehingga bisa kumpul di tempat itu. Ya, faktanya memang di asrama ini, memang itu kenapa asrama itu saya kasih nama asrama anak 3T. Karena rata-rata memang anak-anak yang tinggal di asrama itu adalah anak-anak yang ada di 4 kabupaten ini. Dan rata-rata mereka itu berasal dari daerah pinggiran, terisolir, tertinggal. Dan mereka ini juga bisa, jangankan 3T, bisa 4T juga, terbiarkan. Tapi kan kalau saya lagi bilang bahwa anak-anak ini dibiarkan, berarti saya sudah melalaikan tugas tanggung jawab saya sebagai seorang kepala sekolah yang memang diberikan amanah oleh negara untuk mengamankan mereka. Jadi anak-anak kita di sana itu memang orang tua lepas mereka ke kita juga
Ya memang awalnya kami mengalami kendala, tapi itu kan namanya kita baru memulai. Tetapi dari semangat, komitmen yang begitu tinggi, ya saya orang yang selalu terinspirasi dengan Soekarno-Hatta bahwa ya segala sesuatu kita harus berkomitmen untuk kerja dulu. Tapi jangan kita pikir bahwa ini nanti hambatan ada di sini jadi tidak bisa jalan. Itu bukan suatu apa langkah penyelesaian masalah. Baik, jadi saya melihat itu pada waktu lalu. Jadi ada sesuatu yang terstruktur dengan pola yang ada, model yang ada, itu ada sesuatu yang terstruktur. Terstruktur dalam seorang pemimpin dan juga terstruktur dalam pola dan bentuk. Ini apa yang menjadi ciri khas dalam, karena berdasarkan struktur seseorang mencerminkan pola pikirnya. Karena itu ketika orang mulai dengan hadirnya pola ini, orang mulai wawancara Pak Wom waktu itu begini-begini, maka saya mau melihat apa yang terstruktur dari ini untuk harus diulaskan, apa yang terstruktur dan unik tersendiri dalam model dan bentuk pola asrama itu. Sebelumnya itu saya mau lihat itu pikiran Pak Ya, Wom Suwor ini seperti apa dulu. Karena pola struktur seseorang mencerminkan pola pikirnya. Silahkan. jadi sebenarnya sederhana sekali. Yang pertama, anak-anak ini banyak kan tidak sekolah. Ada yang putus sekolah, kita bawa dia kemari. Setelah itu, tujuan adanya asrama itu adalah kita menyiapkan anak-anak di situ. Jadi menyiapkan mereka di situ tuh bukan sekedar dia hanya makan minum di situ, tidak, tetapi kita menyiapkan dia dari hal-hal yang lebih kecil. Misalnya dia kerja pakai jadwal. Jadwal apa? Dibagi untuk ada yang pergi cari kayu bakar. Kemudian masak dengan pendampingan. Kemudian kebersihan, bercocok tanam. Itu kan semua dalam satu bentuk jadwal kerja, tetapi jadwal itu kami di sana itu lebih pada memanage program kerja asrama dengan kami memberikan itu kepada anak-anak. Tujuannya apa? Bukan berarti anak dia berpikir sendiri, tapi kita lebih menyiapkan dia untuk dia mulai belajar menjadi seorang pemimpin dari hal-hal yang lebih kecil. Dari situ ada upaya untuk pembiasaan juga di sana. Kemudian selama mereka ada di asrama itu asramanya mereka bisa jaga halaman sekolah, lahan 3 hektar itu selalu bersih. Mereka apa setelah belajar dari pagi hari mereka sampai di asrama pada sore sampai malam hari. Ya ada yang bertugas untuk di asrama, ada waktu tertentu di mana mereka juga bisa belajar bersama-sama dengan pendampingan Baik, guru di sana. pada saat mulai canangkan itu, model alternatif dan pola asrama ini, maka pada saat awal penerimaannya berapa banyak, dan setiap tahun tanda tangan berapa banyak siswa yang selesai. Ya, memang sekolah ini jujur saja pada saat saya tadi lupa memulainya itu memang sempat terjadi penolakan karena merasa dinas pendidikan pada saat itu mereka merasa bahwa kok masa Pak Womsyur bisa mengepelai jenjang pendidikan formal non formal dari TK sampai SMP SMA dan itu sempat itu akhirnya kan saya apa minta maaf tadi saya lupa bahwa memang sekolah ini ada karena berkat menulis. Jadi saya menulis itu bahwa berkaitan dengan arah sekolah itu ke depannya nanti seperti apa, dan saya memang berkomitmen bahwa ketika saya jadi kepala sekolah di sana, saya harus meninggalkan sesuatu untuk saya persembahkan untuk bangsa dan negara ini melalui apa Kabupaten Merauke. Waktu itu belum pemekaran, tapi saya sudah tahu bahwa ini Indonesia, dalam hal ini Jakarta pasti
berusaha untuk terjadi pemekaran. Kenapa pemekaran ini? Memang pemekaran ini bagi saya sangat penting juga untuk memperpendek pelayanan kepada kita masyarakat karena dengan letak geografis yang begitu Tahu. jauh. Minta maaf tadi apa yang ditanya itu? Maksudnya setiap mulai dari awal dan akhir itu Oh ya, yang berkaitan diterima dengan dengan outputnya. peserta didik di sana, manfaat dari adanya satu atap ini, satu atap terintegrasi ini manfaatnya sangat besar sekali. Pertama dari sisi pembiayaan, bisa ada pembiayaan subsidi juga, silang maksud saya, di saat tertentu di mana ada pembiayaan dari satu jenjang yang belum ada. Kemudian di situ ada seramanya, juga berkaitan dengan tenaga pendidiknya. Waktu itu memang kita sangat kurang dibandingkan dengan sekarang. Ya, saya bersyukur sekali karena waktu itu saya mengalami kendala di Kabupaten Merauke. Saya menyampaikan itu ke Jakarta. Ya, Jakarta dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selalu membuka diri untuk banyak memberikan kemudahan. Bahkan mereka waktu itu kasih saya 29 guru yang langsung Bapak Muhajir Effendi langsung mau kirim dari Jakarta ke sekolah di Wasuri di Satu Atap ini. Ternyata waktu itu Bapak Gubernur almarhum tercinta Bapak Lukas Nmb cut itu dan dia ganti dengan 65 guru ke Wasur. Sayang minta maaf sekali ketika itu saya satu orang kepala sekolah membawahi beberapa jenjang di situ, tetapi akhirnya sekarang sudah 2 kepala sekolah dan memang itu tidak menyalahi aturan karena memang konsep satu atap itu bisa satu kepala sekolah tetapi bisa 2 kepala sekolah. Itu. Kemudian saya memberi apresiasi untuk Jakarta yang begitu peduli kepada kami di Papua dengan banyak memberikan kemudahan untuk membangun Papua untuk segera setara dengan daerah lain di Nusantara ini, karena banyak hal yang saya lihat setiap apa yang saya minta ke Jakarta, mulai dari Bapak Menteri MNU, Anies Baswedan, Bapak Muhajir, sampai yang hari ini juga, saya hanya WA saja. Saya hanya WA kasih tahu perlu ini, selalu berikan bantuan. Jadi saya punya kesimpulan pribadi, minta maaf, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Ya, betapa pentingnya Jakarta berusaha untuk membangun Papua ini. Oleh sebab itu mungkin dalam ruang diskusi seperti ini saya juga menyampaikan kepada kita semua, kalau ingin untuk negara ini dalam hal ini Papua ini kita mengejar ketertinggalan berkaitan dengan di dunia pendidikan, kami sudah menyiapkan satu konsep pendidikan yang sudah ada, kami sudah kembangkan di beberapa titik termasuk di Kabupaten Bovendigul, di distrik Yaniruma atau suku Korowai Kombai, ini sekolahnya ada di sana. Saya harap ini dikembangkan. Kemudian kami juga ada menulis tentang sekolah ini, bukunya panduannya ada ya. Ini kalau memang mau dikembangkan silahkan, karena sekolah ini kami dapat pengakuan juga dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan waktu itu saya dianugerahi sebagai inovator pendidikan, ditambah dengan ada pengakuan dari para pihak lain juga. Baik, pertanyaan dan pernyataan terakhir. Secara terstruktur, waktu itu satu atap dan manajemennya sangat kelihatan. Saya hari ini sempat melihat satu atap, 2 manajemen. Artinya kalau sudah 2 pemimpin di dalam satu areal, itu berarti manajemennya bisa baik. Dan hari ini saya lihat kenyataannya bahwa ada di tengah-tengah kota tetapi kelihatan tidak terurus.
apa yang diharapkan. Namanya kalau mendirikan sesuatu, ketika melihat seperti ini, rasanya bisa sakit, bisa, dan bisa kecewa, dan lain sebagainya. Apa yang diharapkan? Ya, sebenarnya soal satu kepala sekolah, dua kepala sekolah itu sebenarnya yang nanti menjawab itu apa pejabat di atas saya yang punya kewenangan, karena saya ini bicara konteks di mana ketika itu saya jadi kepala sekolah. Ya, persoalan sekarang keadaan sekolahnya, kalau dulu saya tanda tangan setiap tahun itu tanda tangan ijazah sampai 1.200 300, itu kondisi waktu itu saya ada di sana. Kenapa? Karena itu pelanannya gratis. Anak-anak ini karena negara Indonesia kasih kita Provinsi Papua ini otonomi khusus, maka pelanannya juga serba khusus. Anak-anak harus diistimewakan. Anak kita harus muliakan dia. Jadi lelah daripada perjuangan negara ini, pendiri bangsa dan negara ini, para pejuang untuk Papua ini mendapatkan otonomi khusus. Anak-anak ini kita harus berikan dia punya hak secara utuh ke sana. Berkaitan dengan ada kekurangan yang tadi Pak sampaikan hari ini terjadi di kedua lembaga ini, saya tidak bisa komentari. Walaupun memang saya lihat di sana bahwa tempat tidurnya sudah tidak ada, banyak yang tidak ada di sana. Saya ketika itu memang sangat lengkap isinya. Tapi hari ini kalau tidak ada, ya saya pikir mudah-mudahan dengan ruang diskusi ini, saya mengharapkan kepada para pengambil kebijakan, izin untuk teman-teman yang mendampingi kami untuk ini. Informasi ini tolong dilanjutkan ke para pengambil kebijakan di Jakarta. Kalau bisa, sekolah ini tolong dibenahi kembali, dilengkapi isinya seperti yang dulu. Tapi jangan keadaannya seperti itu akhirnya seakan-akan anak-anak kita taruh di situ untuk dengar bahwa ada sekolah satu atap yang modelnya begitu bagus, tapi setelah kita datang di sana kita lihat justru tidak ada tempat tidur untuk anak-anak pakai tidur. Kalaupun ada tempat tidur, mungkin hanya papan dan mereka alas papan. Baik, saya potong. Bahwa tadi ini kaitan dengan situasi dan kondisi Papua yang terlalu luas, terisolasi secara geografis. Hari ini model adalah model pendekatan untuk mendekatkan yang jauh dan segala macam ada di dalam. Namun, saya ulang lagi, ternyata lampu tidak menyala. Padahal itu sudah masuk dalam program Indonesia Tran. Bagaimana komentar Bapak Siwor? Jadi tadi saya ulang sekali lagi bahwa saya waktu saya jadi kepala sekolah itu memang lampunya menyala keliling. Saya kasih keliling lahan 3 hektar itu saya kasih keliling. Karena ini wajahnya pemerintah Indonesia saya hadirkan di sana. Saya tidak mau gelap. Kalau gelap berarti nanti sorotannya lari ke pemerintah. Terus pemerintah itu bukan ada di Jakarta. Pemerintah itu kita yang hari ini jadi pemimpin di situ. Nah, jadi saya juga sekali lagi berharap, bermohon supaya manajemen dalam hal ini yang tadi Pak bilang gelap itu ya, mudah-mudahan ke depannya dilakukan Pembenahan. evaluasi ke dalam untuk barangkali ditentukan masalahnya apa. Kemudian segera pemerintah pusat. Saya minta ke pemerintah pusat kalau bisa pemerintah pusat izin Bapak Gubernur ada di sini, Bapak Bupati izin, mungkin ini bisa dibenahi kembali karena hari ini Bapak Presiden Prabowo bicara tentang sekolah rakyat. Sebenarnya Bapak Presiden Prabowo terhormat, izin Bapak sebelum mencanangkan sekolah rakyat, kita sudah duluan jalan dari tahun 2010 di Merauke, dan konsep ini saya pernah menyerahkan tulisan saya ke Kementerian Sosial untuk saya minta dikaji dan
eh, syukur, puji Tuhan, alhamdulillah kami waktu itu dapat bantuan dari Kemensos untuk asrama di Wasur. Ini bukti kepedulian Jakarta untuk membangun Papua, untuk tetap kita kibarkan merah putih di atas tanah Papua ini untuk jadi negara yang membanggakan, dikagumi oleh negara-negara lain. Mari kita lihat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjiwai meliputi sila 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.